بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir yang ditulis oleh Al-Hafidh As-Suyuti wafat 911 Hijriah. Dan kita sudah sampai pada hadis 2981. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ayyuma amatin, siapapun budak perempuan, waladat melahirkan min sayyidiha, dari majikannya, fa innaha hurrah, maka sesungguhnya dia merdeka, ila mata, jika majikannya mati, illa kecuali ayya'tiqaha, kalau dia sudah memerdekakannya qabla mautih, sebelum kematiannya. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi maknanya sahih karena sudah disepakati oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kalau ada seorang laki-laki punya budak perempuan, lalu budaknya ini hubungan intim dengan majikannya, dan itu boleh, kemudian hamil, kemudian melahirkan anak, maka budak seperti ini kalau majikannya nanti mati, maka otomatis si budak ini jadi merdeka. Budak seperti ini disebut ummul walad, artinya ibunya anak, karena dia punya anak yang anaknya itu adalah anak majikannya. Contoh ummul walad adalah budak Nabi bernama Maryah. Maryah Al-Qibtiyah punya anak namanya Ibrahim. Maka Maryah Al-Qibtiyah ketika Nabi wafat, otomatis beliau jadi merdeka. Sehingga ketika Maryah wafat, ketika Nabi wafat, tidak ada satupun sahabat Nabi yang mengatakan Maryah ini budak, enggak ada. Semuanya sepakat dia sudah menjadi merdeka. Dan kata-kata waladat, melahirkan, ini tidak harus betul-betul jadi bayi yang lahir. Meskipun hanya keguguran, tetapi yang keluar adalah ada bentuk manusia, maka ini sudah termasuk ummul walad. Tapi kalau keguguran hanya sekedar darah keluar, maka ini belum termasuk ummul walad. 82 ayyuma qaumin, siapapun suatu kaum, jalasu yang mereka duduk, fa'atalul julus, lalu mereka memperlama duduk, seperti panjenengan di sini, memperlama duduk selama 1 jam sekitar. Tsumma tafarraqu, kemudian berpisah, qabla ayyadhkurullaha ta'ala, sebelum zikir kepada Allah Ta'ala, au yusallu ala nabiyyi, atau belum selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kanat, adalah majlis itu, alaihim, bagi mereka, tiratan, menjadi penyesalan, yaitu besok di akhirat, minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Insya'a adzabahum, jika Allah mau, Allah akan menyiksa mereka, wa insya'a ghafara lahum, dan jika mau Allah akan mengampuni mereka. Jadi maksudnya kalau kita ngobrol-ngobrol, duduk-duduk, ngoyo-woro, ngalor ngidul, maka hendaklah sebelum bangkit dari majelis ditutup dengan apa? Zikir atau selawat. Zikirnya boleh doa kafaratul majelis, boleh juga yang lain. Kalau selawat jelas Allahumma sholli ala Muhammad. Maka inilah hadis yang dijadikan dalil oleh para masyayikh Saudi, kalau pengajian seperti ini biasanya ditutup dengan wassallallahu ala Muhammad. Kenapa? Supaya majelisnya tidak termasuk yang menyebabkan penyesalan besok di akhirat. 83 ayyuma imra'atin, siapapun wanita, tufiya anha, yang telah wafat darinya zaujuha, suaminya, fatazawwajat ba'dah, lalu dia menikah lagi setelah suaminya,
fahiya, maka si perempuan itu li akhiri azwajiha, untuk suami terakhirnya, yaitu nanti di surga. Hadis riwayat Tabarani, disahihkan oleh Al-Albani. Tapi saya jujur, di dalam sanadnya ada seorang perawi yang dhaif. Dhaifnya karena mukhtalid. Mukhtalid itu hafalannya rancu, hafalannya rusak. Ada dua hadis tentang masalah ini. Seorang wanita ditinggal mati suami, lalu nikah lagi dengan laki-laki lain. Besok di akhirat, dia bersama suami pertama atau suami kedua. Nah, ada dua hadis. Hadis yang ini mengatakan dia bersama suami terakhir. Dan itulah sebabnya istri-istri Nabi tidak boleh dinikahi oleh sahabat Nabi setelah Nabi wafat. Kenapa? Karena istri-istri Nabi adalah istri Nabi dunia dan akhirat. Tapi kalau istrinya kiai, boleh. Nih, panjenengan punya guru, punya kiai di pesantren. Kemudian kiainya wafat. Istrinya masih sangat muda, 20 tahun. Nah, maka dilirik, dilamar boleh. Nih, karena bukan Nabi. Nih. Tapi untuk Nabi nggak boleh. Pendapat yang kedua mengatakan, atau riwayat yang kedua mengatakan bahwa istri ini nanti besok di akhirat akan disuruh memilih oleh Allah. Kamu pilih yang mana? Suami pertama atau suami kedua? Dan dia nanti pasti memilih suami yang paling bagus akhlaknya, karena derajatnya dalam surga lebih tinggi. Tapi hadis itu pun juga dhaif. Nah, sehingga hadis ini diperselisihkan, ada yang mengatakan sahih, tetapi ada juga yang beranggapan sanadnya dhaif. Tapi hadis yang sebelahnya tadi juga dhaif juga. Andaikan sama-sama sahih, maka bisa dikompromikan dua hadis ini. Yaitu kita katakan, kalau dua suami ini derajat akhlaknya sama, maka dia akan bersama suami terakhir. Tapi kalau derajat akhlaknya tidak sama, maka si perempuan ini akan disuruh memilih, dan dia pasti milih derajat suami yang paling bagus akhlaknya, karena derajatnya di surga paling tinggi. Karena itu, ibu-ibu yang janda kalau mau menikah lagi, silahkan, nggak ada masalah. Karena mau sama suami pertama atau suami kedua di dalam surga, itu hadisnya pun masih diperdebatkan. Kalau ini kata Syekh Albani, hadisnya sahih. Ini ada kisahnya. Ini kan Abu Darda yang meriwayatkan. Abu Darda setelah wafat, Ummi Darda dilamar oleh Muawiyah. Karena Ummi Darda masih muda. Maka Ummu Darda mengatakan, saya mendengar suami saya Abu Darda meriwayatkan hadis dari Nabi seperti ini, dan saya tidak akan mengutamakan orang lain melebihi Abu Darda. Dia orang yang paling bagus. Maka Muawiyah kemudian mengatakan, kalau begitu selalulah kamu berpuasa, karena puasa bisa menurunkan apa? Syahwat. 84. Ayyuma rajulin, siapapun seseorang dhafa qauman, yang bertamu kepada satu kaum, fa asbaha dhaifu, lalu berpagi-pagilah si tamu tadi mahruman, tidak diberi rizki, tidak diberi makan. Fa inna nasrahu, maka sesungguhnya menolong si tamu tadi, hakun, adalah harus, ala kulli muslim, bagi setiap orang Islam. Hatta ya'khudha, sehingga dia bisa mengambil biqira lailatihi, jamuan malam itu, min zar'ihi, baik dari tanamannya, wa malihi, dan dari hartanya. Hadis ini disahihkan oleh Suyuti dan dikuatkan dengan hadis yang semakna. Jadi maksudnya, kalau ada orang bertamu, maka dia wajib dikasih jamuan makan selama 1 hari 1 malam. Kalau tidak dikasih jamuan makan, maka yang tidak menjamu makan tadi berdosa. Sehingga si tamu boleh ngambil langsung nasi dari wadah nasinya pemilik rumah. Nggak usah bilang, karena dia salah tidak ngasih. Atau membuka dompetnya, diambil 10.000 untuk beli nasi goreng. Boleh, menurut hadis ini. Tapi ini masalah khilafiyah. Menurut mayoritas para ulama, hadis ini berlakunya dulu di awal Islam. Ketika menjamu tamu hukumnya adalah wajib. Tapi setelah itu kemudian kewajiban itu dihapus, tinggal sunnah mu'akkadah untuk menjamu tamu. Tapi meskipun sunnah mu'akkadah, marilah kalau kita punya tamu,
dari jauh terutama ya, maka hendaklah kita kasih suguhan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la khaira, tidak ada kebaikan fi man la yudhif, bagi orang yang tidak menjamu tamunya. Hadis riwayat Ahmad sahih. Kalau tetangga kita datang ke rumah kita untuk menyampaikan satu masalah, itu istilahnya hanya zair, penziarah, bukan doif, bukan tamu. Tamu itu yang datang dari jauh, kemudian sengaja ingin menuju ke rumah kita. Itu namanya doif. Dan ini kan dijelaskan oleh Syekhuna Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Sehingga kalau tetangga kita misalnya butuh apa, datang ke rumah kita, mau pinjam arif atau apa, nah, nggak harus kita nyuguhi minuman dulu atau makanan dulu. Keperluan dia cuma sebentar aja. 85. Ayyuma rajulin, siapapun seseorang, kasyafa sitron, yang menyingkap tirai rumah orang. Fa'adkhala basarah, lalu dia memasukkan pandangannya min qabli ayyu'dhallah, sebelum diizinkan oleh pemilik rumah. Faqad ata haddan, maka sungguh dia telah mendatangi satu batasan, la yahillu ayatiyah, yang tidak halal untuk didatangi. Jadi maksudnya, kalau orang punya pintu rumahnya ini nggak boleh kita buka. Di pintunya ada tirainya nggak boleh kita buka. Di jendelanya ada tirai, nggak boleh kita intip, dosa. Walau anna rajulan, kalau ada seseorang, faqa'a ainahu, mencoplok, melepas matanya orang yang ngintip tadi, lahadarat, sungguh matanya sia-sia. Sia-sia maksudnya, kalau ditusuk dengan garpu oleh pemilik rumah, maka matanya ini sia-sia, tidak ada kewajiban untuk ganti rugi. Kenapa? Salahnya si mata, dia zalim. Zalimnya apa? Mengintip rumah orang. Tapi masalah ini khilafiyah. Menurut mazhab Syafi'i, dia tidak mengganti rugi. Kenapa? Karena dikatakan hadarat, gratisan, sia-sia, tidak ada ganti rugi. Menurut mazhab Hanafi, diharuskan untuk mengganti rugi karena merusakkan mata orang. Walau anna rajulan, kalau ada seseorang marra ala babin, melewati satu pintu, la sutrata alaih, yang tidak ada tirai padanya, fara'a aurata ahli, lalu melihat aurat penghuni rumah. Pintunya terbuka, kemudian kita lewat, pas kita noleh, ada orang perempuan auratnya terbuka, terlihat oleh kita. Fala khati'ata alaih, maka tidak ada dosa atas dia. Innamal khati'ah, tiada lain yang dosa adalah ala ahlil bait, pemilik rumah tadi. Ala ahlil bab, pemilik pintu tadi. Jadi kita punya pintu rumah, silahkan ditutup, supaya tidak ada mata orang yang lewat yang melihat ke dalam rumah. Kalau memang pintu kita buka, silahkan, tapi aurat kita jangan sampai terbuka. Kalau aurat kita terbuka, kemudian ada orang lewat melihat aurat kita, maka dosa ditanggung kita karena menampakkan aurat kepada orang lain. Terutama ibu-ibu, karena rambutnya ibu-ibu ini termasuk aurat, kepala termasuk aurat untuk ibu-ibu. Untuk bapak-bapak tidak. 86. Ayyuma walin, siapapun pengurus atau pemimpin, waliya yang mengurusi min amril muslimin, dari urusan kaum muslimin, syai'an, sesuatu, wuqifa bihi, akan dihentikan orang itu, ala jisri jahannam, di atas jembatan neraka jahannam. Disebut jisr, disebut juga sirat. Ya, jadi ada dua nama. Fayahtazzu bihil jisr, lalu berguncang-guncang terhadapnya jembatan tadi, hatta yazula, sehingga lepaslah kullu adwin, setiap anggota tubuhnya. Hadis ini derajatnya dhaif. Isinya ancaman keras bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang tidak adil ketika memimpin. Jadi maksudnya di sini adalah pemimpin yang tidak adil. Tapi kalau adil, maka dia tidak akan dihukum seperti ini. Diguncang-guncang di atas jembatan neraka jahanam, akhirnya semua anggota tubuhnya mereteli satu-satu. 87. Ayyuma ra'in, siapapun pengurus, ghasya, yang dia tidak berbuat nasihat, ra'iyatahu, kepada rakyatnya, fahuwa finnar, maka dia masuk neraka. Hadis menunjukkan bahwa pemimpin
presiden dan sejenisnya wajib untuk berbuat nasihat kepada rakyatnya. Nasihat itu apa? Berkeinginan baik kepada rakyatnya. Maka kalau ada rakyatnya yang tidak sholat padahal dia KTP-nya Islam, ini kewajiban Bapak Presiden untuk mengingatkan. Kalau dibiarkan saja, sekarang sholat sholat mlebu neraka ya gen. Atau Bapak Presiden membiarkan rakyatnya yang muslimah beragama Islam tapi dibiarkan tidak menutup aurat, tidak pakai jilbab. Isgen ranggo jilbab apa nganggo jilbab karepmu mlebu neraka atau surga karepmu, maka diancam presiden itu finnar dalam neraka, naudzubillahi min syarri dzalik. Maka hadis-hadis seperti ini wajib untuk dipelajari oleh para pemimpin negara, kepala negara, karena bahaya kalau tidak berbuat nasihat kepada rakyatnya akan diancam masuk neraka. Maka kewajiban para presiden itu tidak hanya menanggung nafkahnya atau ma'isyahnya para rakyat, makan minum saja tidak, tapi masalah agama juga tanggung jawabnya. Bahkan makan minum itu perkara sepele karena masalah dunia, yang lebih penting adalah perkara agama karena sampai ke alam akhirat nanti. 88. Ayyuma abdin, siapapun budak tazawwaja yang menikah bi ghairi idzni, tanpa izin mawalihi, majikan-majikannya, fahuwa zanin, maka berarti dia adalah pelacur. Hadis ini sahih, menunjukkan bahwa budak tidak boleh nikah kecuali dapat izin dari majikan. Kenapa? Budak itu miliknya majikan, sehingga dia tidak memiliki dirinya sendiri. Karena tidak memiliki dirinya sendiri, kalau mau berbuat sesuatu harus minta izin kepada pemiliknya. Kalau nekat gimana? Diam-diam menikah. Maka selama dia hubungan dengan istrinya, berarti selama itu dia melakukan zina, dosa zina dia dapat. Ini mirip dengan seorang wanita yang nikah tanpa izin walinya. Tidak minta izin kepada walinya, padahal walinya ada. Maka selama dia melakukan hubungan intim, zina. Atau walinya yang atas ada, tapi dia malah ngambil wali yang bawah. Bapaknya masih hidup, tapi malah ngambil wali masnya. Ini juga nggak sah. Karena wali itu harus urut. Nih, ubuwah, bapak, bunuwah, anak, ukhuwah, saudara. Nah, jadi urutannya begitu. Bapak dulu yang jadi wali. Bapak nggak ada, atasnya, yaitu kakek. Kakek nggak ada, ke atas, baru bawah, anak. Ternyata anak masih kecil-kecil, belum bisa jadi wali. Berarti saudara lagi-lagi. Itu mazhab Hambali begitu. Kalau mazhab Syafi'i tidak mengatakan anak sebagai wali nikah, tapi kita temukan dalam hadis yang sahih, anak bisa menjadi wali nikah. 89. Ayyuma imra'atin, siapapun wanita matat mati laha baginya salasatun minal walad, 3 orang anak. Kunna laha, anak-anak itu menjadi baginya hijabam minar nar, pembatas dari api neraka. Hadis ini menunjukkan fadilah kematian anak-anak. Kalau anaknya mati 3. Anas bin Malik itu usianya panjang sekali, 100-an tahun. Sehingga banyak anak-anaknya yang mati mendahului beliau. Bahkan juga cucu-cucunya ada yang mati sebelum beliau. Berarti beliau dapat fadilah ini. Anak-anak itu menjadi perisai dari api neraka, alias gara-gara anak itu mati sebelum orang tuanya, maka orang tuanya terbebas dari api neraka. Ini kata-kata 3 tidak untuk membatasi, karena kaidahnya sudah sering saya sampaikan ya. Al-adadu la mafhuma lahu. Jumlah itu tidak memiliki mafhum, alias tidak untuk membatasi. Makanya Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang mati 2 orang anak? Beliau mengatakan, meskipun yang mati 2 anak, tetap mendapatkan fadilah yang sama. Tapi sayangnya para sahabat tidak menanyakan 1 orang anak. Tapi mereka yakin, andai kita tanya 1, Nabi juga akan menjawab, meskipun 1 anak. Kenapa? Gimana? Apakah anak ini harus anak kecil? Tidak harus anak kecil, karena Rasul mengatakan al-walad, anak. Dan kata-kata al-walad ini mencakup laki-laki
maupun perempuan, sudah dewasa maupun belum dewasa. Betul, dalam hadis yang lain ada kata-kata lam yablughul hinsal. Kalau anaknya itu belum balik, berarti belum 15 tahun atau belum haid. Tapi ternyata para ulama menjelaskan, kalau anak-anak kecil mati mendapatkan fadilah begini, maka anak yang sudah dewasa tentu lebih mendapatkan. Kenapa? Anak-anak kecil belum bisa kasih manfaat kepada orang tuanya. Tapi yang sudah dewasa, sudah bisa ngasih manfaat kepada orang tuanya. Sehingga susahnya lebih dalam, ditinggal mati oleh anaknya yang bisa ngasih nafkah kepada orang tuanya. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Nah, sehingga menurut penjelasan ini, anak ini tidak harus yang sudah balik. 90. Ayyuma rajulin, siapapun seseorang massa farjah, yang menyentuh farjinya, falyatawadda, hendaklah dia wudu. Wa ayyuma mura'atin, siapapun wanita massat farjaha, menyentuh farjinya, falyatawadda, hendaklah dia wudu. Hadis ini menunjukkan bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Tapi masalah ini memang khilafiyah. Pendapat yang saya pilih, menyentuh kemaluan membatalkan wudu kalau menyentuhnya dengan syahwat. Tetapi kalau tanpa syahwat, maka tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena adanya hadis yang menunjukkan menyentuh kemaluan tidak membatalkan. Nah, supaya dikompromikan, maka caranya adalah tadi, ambil jalan tengah. Ya. Berarti yang membatalkan itu yang syahwat, yang tidak. Kata-kata farjun, perhatikan. Farjun itu bukan kemaluan. Farjun itu adalah lubang. Sehingga mencakup lubang depan dan lubang belakang. Kubul atau dubur. Maka menyentuh kubul atau menyentuh dubur membatalkan wudu apabila dengan syahwat. Farjahu, farjinya sendiri. Kalau farjinya orang lain, lebih dahsyat sehingga lebih membatalkan wudunya. Tapi itu tadi, kalau tanpa syahwat, saya pilih pendapat yang mengatakan tidak batal. Sehingga ibu-ibu misalnya sudah wudu kemudian nyawii anaknya. Nah, nyawii anaknya kalau tanpa syahwat, yang namanya menyawii anaknya, ya biasanya tanpa syahwat, maka ini tidak batal wudunya menurut pendapat yang saya pilih. 91. Ayyuma mri'in, siapapun seseorang muslim, a'taqa imra'an musliman, memerdekakan muslim lain, fahuwa fikakahu minan nar, maka dia menjadi tebusannya dari neraka. Yajzi, menggantikan, bikulli azmin minhu, dengan setiap tulangnya, azman minhu, tulang dari si pembebas tadi. Perempuan juga sama. Wa ayyuma imra'atin muslimatin, siapapun wanita muslimah a'taqat imra'atan muslimatan, memerdekakan wanita muslimah, fahiya fikakuha minan nar, maka dia menjadi tebusannya dari neraka. Yajzi, mengganti, bikulli azmin minha, setiap tulangnya, azman minha, tulang dari si pembebas tadi. Wa ayyuma mri'in muslimin a'taqa imra'atain, demikian juga kalau ada laki-laki muslim memerdekakan dua wanita muslimataini, muslimah, fahuma fikakahu minan nar, maka dua wanita tadi menjadi tebusannya dari neraka. Yajzi bikulli azmataini minhuma azman minhu, setiap dua tulangnya dua perempuan tadi menggantikan satu tulangnya si laki-laki tadi. Artinya dibebaskan dari neraka dengan sebab memerdekakan seluruh tubuhnya si budak tersebut. Jadi hadis ini menghasung untuk memerdekakan budak. Sebab itulah di dalam Islam perbudakan meskipun hukumnya tidak dihapus, tetapi lama-lama budak itu punah. Sekarang sudah nggak ada budak. Kenapa? Saking seringnya Islam menghasung memerdekakan budak. Dalam Quran ada falaqtahamal aqabah fakkar qabatan. Nah, itu adalah memerdekakan budak. Tetapi memerdekakan budak itu ada tingkatannya. Kalau budaknya laki-laki, maka pahalanya lebih besar karena harganya biasanya lebih mahal. Kalau budaknya perempuan, maka kalau yang memerdekakan budak perempuan tadi adalah seorang muslimah, maka dengan memerdekakan satu budak muslimah sudah cukup untuk tebusan neraka. Tapi kalau yang memerdekakan tadi adalah seorang laki-laki, maka karena yang dimerdekakan ini perempuan,
harus 2 budak perempuan supaya dia terbebas seluruh tubuhnya dari neraka. Kalau laki-laki merdekakan 1 budak perempuan, berarti separuh tubuhnya yang terbebas dari neraka, separuhnya belum. Karena nilainya perempuan adalah apa? Separuhnya laki-laki. 92. Ayyuma mra'atin, siapapun wanita zawwajaha menikahkannya waliyani, 2 orang wali, fahiyalil awal minhuma, maka dia untuk yang lebih awal dari keduanya. Wa ayyuma rajulin ba'a bai'an, siapapun seseorang menjual satu jualan min rajulain kepada 2 orang, fahuwalil awal minhuma, maka itu untuk yang lebih awal dari keduanya. Apa maksudnya? Seorang wanita, bapaknya sudah mati. Terus yang jadi wali adalah kakaknya. 2 orang kakak laki-laki. Maka si mbak ini mengatakan kepada kedua kakaknya, saya manut mau dinikahkan dengan siapapun, yang penting soleh. Nah, akhirnya 2 kakaknya mencari. Ternyata dua-duanya dapat. Nah, akhirnya berselisih. Loh, saya sudah nikahkan dengan yang ini pilihan saya. Satunya juga mengatakan, ini saya sudah punya pilihan. Maka siapa yang lebih awal itulah yang dimenangkan. Monggo. Orang lain sedang paniknya masih ada. Jadi wali kurang lain. Yang jadi wali pakliknya, apakah bapaknya? Paniknya masih ada, tapi paniknya ditinggal. Yang jadi wali itu orang lain. Orang lain. Padahal pakliknya ada. Orang lain ini bukan kerabat. Tetangga. Oh, enggak bisa. Tetangga bukan wali, ya. Ya, yang jadi wali ada urutannya. Yang pertama bapak, yang kedua anak, yang ketiga saudara, atau turun ke bawah anaknya saudara, kemudian paman, kemudian anaknya paman. Dari bapak semua. Dari bapak semua, bukan dari ibu. Ya, kalau dari ibu bukan wali. 93. Ayyuma mra'atin, siapapun wanita, nakahat menikah, ala sidaqin, boleh juga dibaca sodaqin, dengan suatu mahar, au hibain, atau satu pemberian, au idatin, atau satu yang dijanjikan, qabla ismatin nikah, sebelum akad nikah, fahuwalaha, maka itu semuanya milik si wanita. Maksudnya, kalau ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki, kemudian oleh si laki-laki dijanjikan, nanti kalau menikah dengan saya, maka akan saya berikan mobil, akan saya berikan rumah, akan saya berikan laptop, misalnya. Nah, maka semua ini yang sudah dijanjikan, semuanya milik si perempuan. Enggak bisa mertuanya kemudian ngambil sebagiannya. Ini sebagiannya untuk saya saja, mahari kakean. Oh, nggak bisa. Itu semuanya untuk si perempuan. Kenapa? Karena sebelum akad nikah janjinya tadi. Adapun wa makana ba'da ismatin nikah, tetapi yang diberikan atau dijanjikan setelah akad nikah, fahuwa liman uqtiyah, maka menjadi milik orang yang dikasih. Akad nikah sudah selesai, kemudian si laki-laki ini ngasih bapaknya mertua, bapak mertuanya. Nah, maka menjadi milik bapak mertua. Kalau ngasih kepada ibu mertua, nah berarti menjadi milik ibu mertua. Tetapi kalau diberikannya sebelum akad nikah, maka semuanya balik kepada si perempuan. Misalnya si laki-laki ini ketika melamar, dia sudah bawa arloji. Pak, saya melamar putri panjenengan. Ini ada arloji bagus, harganya lumayan. Bagus ini insya Allah bermanfaat. Nah, arloji menjadi milik siapa? Menjadi milik si perempuan. Karena diberikannya sebelum akad nikah. Wa ahaqqu ma ukrima alaihi rajul, dan paling berhaknya dimuliakannya karenanya seseorang adalah ibnatuhu, karena putrinya, au ukhtuhu, atau saudarinya. Maksudnya, kalau ada seseorang memiliki anak perempuan, maka sepantasnya laki-laki yang melamar perempuan tadi menghormati bapaknya dengan memberikan sesuatu. Sehingga selain si laki-laki ini memberikan mahar kepada istrinya, juga sebaiknya ngasih sesuatu kepada bapak mertuanya atau ibu mertuanya. Baik sesuatu itu di awal nikah dulu, atau secara rutin ngasih kiriman nafkah kepada mertuanya. Ini sesuatu yang bagusnya.
Karena dia sudah berikan kepada kita anaknya, maka kita balas jasa berbuat baik kepada beliau. Ini maksudnya. Hadis ini memang dhaif ya, menurut Syekh Al-Albani. Tetapi dalam kitab-kitab fikih memang dipakai tampaknya karena tidak ada hadis yang lain dalam bab ini. Sehingga dipakai hadis tersebut. 94. Ayyuma mura'atin, siapapun wanita zawwajat nafsaha, yang menikahkan dirinya sendiri, min ghairi waliyin, tanpa wali, fahiya zaniyah, maka dia pelacur. Hadis ini memang derajatnya maudhu atau palsu, tetapi maknanya diterima oleh para ulama. Kenapa maknanya diterima? Karena sesuai dengan hadis yang lain. La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Hadis riwayat Imam 4. Maka kalau ada nikah tanpa wali, tidak sah. Kalau tidak sah gimana? Berarti setiap hubungan intim itu zina. Sama juga wali atas ditinggalkan, pilih wali bawah, berarti tidak sah. Sehingga gimana? Setiap hubungan intim berarti zina. Kecuali wali yang adil. Adil. Apa itu adil? Adil itu menghalangi putrinya untuk menikah padahal tanpa udzur yang syar'i. Ini si perempuan ingin menikah sama temannya sesama pengajian. Jenggotnya lebat, celananya cingkrang, badu ireng karena banyak sholat tahajud. Gamisnya panjang seperti saya begini. Maka bapaknya ini karena orangnya orang abangan sehingga melarang putrinya untuk nikah dengan orang kayak gitu. Aja nikah karo wong kuwi, teroris kuwi. Buktine jenggote dawa. Nah, padahal bukan teroris, disebut saja. Nah, maka seperti ini disebut wali yang adil. Wali yang adil yang menghalangi putrinya untuk mendapatkan lelaki yang sekufu dengannya, itu gugur perwaliannya, maka pindah kepada wali bawahnya. Maka bisa dinikahkan oleh anaknya si perempuan tadi. Atau saudaranya si perempuan tadi. Ya, masnya misalnya, atau adiknya yang laki-laki. 95. Ayyuma mura'atin, siapapun wanita tatayyabat, berparfum, thumma kharajat ilal masjid, kemudian keluar ke masjid, lam tuqbal laha salatun, salatnya tidak diterima, hatta taghtasil, sampai dia mandi. Dalam hadis yang lain disebutkan seperti mandi jenabat, alias betul-betul parfumnya sudah lenyap dari tubuhnya. Dulu orang-orang itu kalau pakai parfum itu bukan di baju, Pak, tapi dioleskan di tubuh. Makanya Nabi mengatakan tidak diterima sholatnya sampai dia mandi. Kalau orang sekarang kan parfumnya cuma di baju kan. Nah, berarti tidak diterima sholatnya sampai bajunya dilepas. Nah, kalau dulu harus mandi. Kenapa? Baju dilepas masih wangi. Wanginya memang nempel di tubuh. Jadi hadis ini menunjukkan wanita tidak boleh pakai parfum ketika keluar rumah meskipun ke masjid. Nggak boleh. Karena itu ibu-ibu tolong hati-hati. Ibu-ibu kalau pakai multo jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, akhirnya nanti masih terbau wangi, sangat wangi seperti parfum, sehingga panjenengan melewati bapak-bapak, wanginya itu tercium baunya oleh bapak-bapak, ini dihukumi seperti hadis ini. Kalau sholat ke masjid, maka sholatnya nggak diterima oleh Allah. Tidak diterima maksudnya apa? Maksudnya tidak ada pahalanya. Bukan tidak sah, tetap sah, tetap. Karena sudah memenuhi syarat, sudah wudhu, sudah menghadap kiblat. Tapi tidak diterima alias nggak ada pahalanya. Nah, rugi kan? Sudah sholat, tetapi nggak ada pahalanya. Kesotok rane pahalanya. 96. Ayyuma mura'atin, siapapun wanita, zakat yang menambah fi ra'siha, pada kepalanya, sya'ron, rambut, laisa minhu, yang bukan dari kepalanya itu sendiri, fa innahu zurun, maka itu adalah palsu, tazidu fih, yang dia tambahkan dalam rambutnya. Hadis ini menunjukkan perempuan tidak boleh menyambung rambut pasangan ditempelkan, nggak boleh. Sering kan ada orang gitu kan, dalam acara-acara pernikahan atau apa gitu ya. Nah, disambungkan ditambahkan rambut pasangan, ditaruh di belakangnya, nggak boleh, haram.
Itu namanya zur, itu namanya palsu. Tetapi yang tidak boleh adalah sya'ron, rambut. Kalau yang dipasangkan itu bukan rambut, nggak apa-apa. Misalnya ditambahkan tali rafia, nah, sehingga tidak apa-apa karena semua orang tahu itu bukan rambut, itu tali rafia, berarti tidak disebut sebagai zur, kedustaan, karena orang semuanya sudah tahu. Tapi kalau yang dipasangkan adalah rambut, padahal bukan rambutnya sendiri, rambut tambahan dari luar, maka di sini yang diancam oleh hadis ini. Tapi saya jujur ini masalah khilafiyah. Menurut Imam Laits, karena Nabi mengatakan di sini sya'ron, rambut, berarti yang tidak boleh disambung itu hanya rambut. Kalau rafia tadi nggak apa-apa. Tapi menurut mayoritas para ulama, apapun disambungkan pada rambutnya, meskipun bukan rambut, maka juga tidak diperbolehkan. Sehingga kalau mau hati-hati ya nggak usah pakai tambahan-tambahan. 97. Monggo Pak. Pasang idep. Nah, itu juga termasuk. Meskipun bukan yang dimaksud hadis ini. Tapi hukumnya sama karena qiyas. Disamakan. Itu termasuk dari bab mengubah ciptaan Allah. Kalau dikerik, mengubah ciptaan Allah. Kalau ditambah-tambah, dipasang-pasang, berarti termasuk kepalsuan. Kepalsuan dilarang dalam Islam. 97. Ayyuma rajulin, siapapun seseorang, a'taqa amatan, memerdekakan budak wanita. Tsumma tazawwajaha, kemudian menikahinya bimahrin jadid, dengan mahar baru. Falahu ajron, maka dia dapat 2 pahala. Pahala apa? 1 pahala memerdekakan budak, 2 pahala menikahi mantan budaknya tadi. Jadi dia berbuat 2 kebaikan, maka dikasih 2 pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab syarah hadis ini, kitab Faidul Qadir, disebutkan 2 pahala adalah ajrun bil itqi, pahala pertama karena memerdekakan budak tadi, wa ajrun bit ta'lim wat tazwij, pahala kedua karena dia sudah mengajari kepada budak tadi dan menikahi budak tadi. Di sini ada kata-kata mengajari, padahal dalam hadisnya nggak ada kata-kata mengajari. Nah, maka maksud penulis kitab tersebut adalah karena dalam hadis yang lain disebutkan bahwa budak ini sebelum dimerdekakan dia sudah mengajarinya. Jadi diajari, dididik, sehingga bisa baca, bisa tulis misalnya, bisa masak dan sebagainya. Nah, setelah jadi bagus, kemudian dimerdekakan. Setelah dimerdekakan, kemudian dinikahi. Kita lihat hadisnya yang mengatakan hal itu. Ya. Ta'dibaha. Rasulullah bersabda, "Thalathatun yu'tawna ajrahum marratain." Ada 3 orang dikasih pahala double. Salah satunya adalah seseorang yang memiliki budak perempuan. Dia kasih makan dengan baik, dididik dengan baik, diajari dengan baik. Tsumma a'taqaha wa tazawwajaha. Lalu dimerdekakan dan dinikahi. Maka dia dapat 2 pahala. Ini hadis muttafaqun alaih. Jadi hadis ini tadi ringkasan. Di sini tidak ada kata-kata mengajari atau mendidik, tapi sudah disebutkan pada hadis yang lain. 98. Ayyuma rajulin, siapapun seseorang qama ila wudu'i, berdiri kepada air wudu'nya, yuridu shalah, ingin melakukan salat, tsumma ghassala kaffaihi, kemudian membasuh kedua telapak tangannya, nazalat khati'atuhu, turunlah dosa-dosanya, min kaffaihi, dari kedua telapak tangannya, ma'a awwali qatrah, bersama awal tetesan air. Dalam hadis yang lain, bersama akhir tetesan air. Dalam riwayat yang lain, bersama tetesan air. Berarti ada 3 lafal ya. Awal tetesan, akhir tetesan, atau tetesan. Jadi terserah Allah. Mau awal, mau akhir, mau tetesan tengah, terserah Allah. Dosa menetes ini dipahami oleh para ulama, yaitu maksudnya kinayah, diampuni dosa-dosanya. Karena dosa itu bukan satu barang yang bisa netes-netes gitu. Nah, sehingga kalau dikatakan dosanya netes, itu maksudnya apa? Diampuni dosanya. Fa'idha ghassala wajah, kalau dia membasuh wajah, nazalat khati'atuhu, turunlah dosa wajah, min sam'ihi, dari telinganya, wa basarihi, dan dari matanya, ma'a awali qatrah, bersama awal tetesan. Fa'idha ghassala yadayhi, kalau membasuh kedua tangan, ilal mirfaqain, sampai 2 hasta, 2 siku,
warijlaih, dan kedua kaki, ilal ka'bain, sampai mata kaki, salima min kulli dzanbin huwalah, dia selamat dari semua dosanya, wa min kulli khati'atin, dan dari setiap dosa, kahayatihi yauma waladathu ummuh, seperti kondisi saat dilahirkan oleh ibunya, artinya bersih dari dosa total. Di sini tidak disebutkan mengusap kepala. Kenapa? Karena tidak ada tetesan air, karena cuma diusap. Tapi dalam riwayat Tabarani ditambahkan, kalau dia mengusap kepalanya, maka dosa-dosa kepala juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dosa kepala? Dicontohkan oleh para ulama, piktor, pikiran kotor, jordan, jorok jidan. Jadi mikirnya kotor. Nah, itu mikir kotor itu dosa. Maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mengusap kepala kita saat berwudu. Karena itu kalau mengusap kepala, jangan seperti sebagian orang tik-tik gitu tak. Diusap yang temenan, dari depan sampai belakang, kemudian diusap lagi ke depan. Demikian cara Nabi mengusap kepala ketika wudu, dari depan ke belakang, belakang ke depan. Meskipun ya cuma gini-gini aja sudah sah, tapi mbok diresapi maknanya. Ngusap ini untuk apa sih? Untuk membersihkan dosa-dosa kepala ini, dibersihkan semuanya. Sehingga para ulama katakan disukai atau disunahkan ketika kita berwudu sambil kita resapi gugurnya dosa-dosa itu. Basuh wajah, nah kita resapi wajah kita ini, matanya berdosa, ini sudah bergugur dosa-dosanya. Kemudian mengusap kepala ini, dibayangkan dosa-dosa kepala ada berguguran. Nah, kebanyakan kita wudu tanpa meresapi begitu. Kata Syekh Utsaimin, itu termasuk wudu yang kurang sempurna total. Lebih sempurna kalau kita wudu sambil meresapi, menghayati. Ini seperti khusyuk di dalam sholat. Maka khusyuk ada dalam sholat, ada khusyuk di dalam wudu. Nah, mari kita biasakan kalau wudu dikhusyukkan. 99. Monggo, Ustaz. Apa betul memakai handuk menghilangkan keutamaan ini? Tidak sama sekali. Karena ketika kita membasuh tangan, dosa sudah gugur. Sementara handuknya itu setelah selesai wudu. Jadi dosanya sudah berguguran. Dan Rasulullah memiliki handuk yang kadang-kadang beliau gunakan untuk berhanduk setelah berwudu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu yatanashaf. Lahu khirqah, memiliki handuk yatanasyaf biha ba'dal wudu, yang dipakai setelah wudu. Hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan Hakim, disahihkan Albani, dihasankan Albani. Jadi silakan pakai handuk, enggak apa-apa. 99. Ayyuma muslimin, siapapun orang muslim, rama bisahmin, yang melempar anak panah fi sabilillah, di medan jihad fi sabilillah, fabalagha, lalu anak panahnya tadi sampai, mukhtian au musiban, tidak tepat atau tepat sasaran. Jadi kena atau tidak kena sama saja. Falahu minal ajr, maka dia dapat pahala taraqabatin, seperti budak, a'taqaha, yang dia merdekakan, min waladi Ismail, dari budak keturunan Nabi Ismail. Wa ayyuma rajulin syaba, siapapun seseorang yang beruban fi sabilillah, di medan jihad, fahuwa lahu nur, maka uban itu menjadi sinar baginya. Dalam hadis yang lain, uban meskipun tidak dalam masalah jihad, uban biasa seperti kita nggak pernah melakukan jihad, itu pun juga akan menjadi sinar besok di akhirat. Sehingga yang dimaksud di sini menjadi sinar, ini adalah sinar di atas sinar. Karena uban biasa menjadi sinar. Kalau ubannya karena jihad, maka sinar di atas sinar. Orang berjihad beruban. Kenapa? Karena ketakutan. Orang ketakutan itu menyebabkan cepat banyak ubannya. Ketakutan, suka sedih, mikir utang terus, turura, nyenyak gara-gara mikir utang. Nah, itu menyebabkan apa? Ubannya bermunculan. Tapi jangan suudzon, kalau ada orang banyak uban berarti banyak utang, enggak begitu. Bisa jadi ada sebab-sebab yang lain, sampone sing elek atau gimana, enggak paham. Wa ayyuma rajulin, siapapun seseorang a'taqa rajulan, memerdekakan seseorang musliman, fakullu udwin, maka setiap anggota, minal mu'tik bi udwin minal mu'taq, dari orang yang memerdekakan tadi diganti dengan anggota dari yang dimerdekakan.
fida'an lahu minan nar, sebagai tebusan dari neraka, sama dengan tadi. Wa ayyuma rajulin qama wa huwa yuridu shalah, siapapun orang berdiri ingin salat, fa afdal wudu'a ila amakini, lalu menyampaikan air wudu ke tempat-tempatnya, salima min kulli dhanbin wa khati'atin, hiyalah selamat dari setiap dosa yang ada padanya. Fa in qama ila sholati rafa'ahu Allah taala biha darajah, kalau dia berdiri menuju salat, Allah tinggikan derajatnya. Wa in raqada, kalau tidur enggak jadi salat, raqada saliman, dia tidur dalam keadaan selamat, yaitu selamat dari dosa dan dari bala-bala. Jadi kalau kita bangun malam ngelilir, kemudian kita berwudu, setelah wudu ternyata enggak jadi salat, tapi malah apa? Tidur karena sangat ngantuknya, maka kata Nabi, raqada saliman, tidurnya kondisinya selamat dari dua, selamat dari dosa dan selamat dari musibah atau bala. Sehingga nanti malam kalau ada gempa, pas dia tidur selamat. Kenapa? Sudah wudu. Demikian penjelasan ulama untuk hadis ini, dan hadis ini disahihkan Syekh Albani. Terakhir 3000. Ayyuma walin, siapapun pemimpin, waliya amra ummati, yang mengurusi urusan umatku, ba'di setelahku, uqima ala sirati, akan ditegakkan di atas jembatan neraka jahanam, wa nasyaratil malaikah, dan malaikat akan membuka sahifatahu, lembaran amalnya. Terus ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, fa in kana adilan, kalau dia adil, najjahullah bi adli, Allah selamatkan dia karena adil. Wa in kana jairan, kalau dia dolim, intafadha bihi sirat, maka jembatan itu pun mengguncang-guncang dia, intifadatan, dengan sebenar-benar guncangan, tuzayilu, yang memisahkan baina mafasilihi, di antara ruas-ruasnya. Jadi anggota tubuhnya ini remuk semuanya, rontok semuanya. Hatta yakuna baina udwaini, sehingga dia berada di antara dua anggota tubuh, min a'dha'ihi, dari anggota tubuhnya, masirata mi'ati am, sejauh perjalanan 100 tahun, saking jauhnya bercerai-cerainya anggota tubuhnya. Tsumma yanfariqu bihi sirat, kemudian jembatan itu pun merobek-robek dia, merobek-robek sisa tubuhnya. Fa awwalu ma yuttaqa bihin nar, maka pertama yang dia menjaga dirinya dari api neraka adalah anfuhu, hidungnya, wa hurru wajhihi, dan bagian yang tampak dari wajahnya, sehingga wajahnya gosong semuanya dengan api neraka, karena yang pertama masuk ke dalam jurang api neraka. Inilah ngerinya kalau kita menjadi pemimpin tetapi tidak adil. Rontok anggota tubuhnya di atas jembatan neraka jahanam, kemudian dicemplungkan dalam neraka jahanam, yang pertama terbakar adalah wajahnya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Tapi memang saya jujur, hadis ini di derajatnya dikatakan dhaif oleh Al-Albani. Inilah yang dapat disampaikan, betulnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.